Baik, sudah siap semuanya? Saya akan pandu prosesi pembukaan dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut Bapak Kota Ketiga, Presiden Komisioner and Inventory PT Asana Teknologi Lestari. Jadi PLN akan mengambil semua listrik yang dihasilkan oleh proyek PISEL kita. Mau apapun juga ya, itu adalah sebagai bagian dari upaya kita untuk melestarikan alam lingkungan. Mau dipilah menjadi RDF, ada off-takernya untuk pabrik semen juga bagus. Jadi insya Allah dengan kebersamaan, kolaborasi, apalagi nanti Danantara dan juga sektor swasta terlibat, tentu permasalahan-permasalahan yang timbul ini bisa diselesaikan ke depan. Masih. Tak lengkap rasanya kalau kita telah mendengar dari sisi pemerintah daerah, pembiayaan, pengelolaan aset, dan juga yang tidak kalah penting adalah dari insight ataupun perspektif dunia industri sebagai penyedia teknologi sekaligus mitra strategis implementasi pengelolaan persampahan. Dengan tema Accelerating Waste to Energy Implementation, peran strategis industri dalam mendukung PISEL di Indonesia. Kepada Bapak Polta Setinja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami izinkan dari Asana Technologies ingin memberikan gambaran masalah pengelolaan sampah dalam rangka mendukung waste to energy. Di sisi kami izin Bapak Ibu sekalian menyebutnya waste to fuel. Sampah kita jadikan bahan bakar untuk dijadikan energi, baik di industri PLTU dan industri semen. Baik tidak berlama-lama kami menyebut waste to fuel dari berbagai sumber. Artinya baik sampah domestik, sampah industri, dan sampah pertanian termasuk untuk menjadi energi baru terbarukan. Sudah berhasil kami lakukan di Jakarta dan sekarang di beberapa kota di Indonesia. Sebagai basic pembicaraan saya ingin mengambil kebutuhan batu bara karena ini kita akan jadi barang substitusi walaupun tidak bisa semuanya. Mohon izin saya terangkan, ini saya ambil dari informasi yang ada bahwa kebutuhan batu bara nasional itu lebih kurang 254 juta ton per tahun kita bicara. Maka kalau dibagi untuk PLTU lebih kurang 141 juta ton. Ini saya ambil data dari yang ada di Indonesia ya. Dan untuk pabrik semen 16 juta ton. Mengapa ini saya highlight? Karena kita berbicara sampah ini menjadi co-firing. Tidak menggantikan batu bara sebagai substitusi, co-firing. Sekian persen. Maka kemudian dari kebutuhan batu bara ini, berapa sih cadangan sampah kita Bapak Ibu yang bisa digunakan? Baik sampah landfill maupun fresh MSW. Kalau tadi bicara kita PISEL kan lebih kepada fresh MSW, sampah-sampah harian. Dari rumah tangga, dari berbagai sumber. Maka secara nasional tadi juga Bapak Dirjen juga menyampaikan bahwa secara nasional sampah kita tuh hari-hari lebih kurang 56 juta ton per tahun. Produksi sampah kita nih dari berbagai sumber. Ini data yang ada. Di luar sampah landfill Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau ini kita rubah menjadi bahan bakar untuk jadi energi tentunya. Maka kemudian kalau sampah harian ini kami sudah mengalami, sudah melakukan, jadi tidak hanya bicara tapi we do it already, implemented. Maka kalau sampah nasional dirubah jadi energi, kita bisa konversi, bisa dapatkan lebih kurang 25 juta ton. Ini kita lakukan sendiri, sudah melakukan di beberapa tempat. Nah ini yang menjadi topik pembicaraan saya ingin mengajak kita melihat ini, potensi sampah ini menjadi energi nasional, sumber energi nasional. Ini adalah sumber sampah yang kita sebut dari seluruh pasar-pasar, rumah tangga, industri pertanian, sampah kebun Bapak Ibu di sungai banyak. Di sungai-sungai dan di Jakarta salah satu kita olah sampah sungai menjadi energi baru terbarukan. Ini contoh saja foto-foto dari sampah-sampah di Indonesia yang membuat lingkungan kita menjadi lebih kurang sehat. Next. Kemudian sampah-sampah di badan air ini juga menjadi persoalan serius. Alhamdulillah berbagai kota terutama di daerah Pulau Jawa sampah sungai sudah diambilin dengan cara konvensional dengan memanfaatkan PJLP, penyerapan tenaga kerja. Nah ini adalah gambarannya Bapak Ibu sekalian. Sungai kita kotor, got-got kita kotor. Ini sebagai bahan bakar
menjadi energi. Nah ini adalah pabrik, kami sebut pabrik energi baru terbarukan. Ini hanya durasi 3 menit, mohon Bapak Ibu berkenan melihatnya. Bagaimana sampah sejumlah 2.500 ton per hari kita jadikan bahan bakar di Jakarta. Next play. Jadi ini adalah, kita menyebutnya RDF Rorotan, Reduced Derived Fuel. Ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Saya yang merancang rangkaian mesin-mesinnya. Bagaimana kemudian sampah dari kota Jakarta Timur, Jakarta Utara dijadikan bahan bakar dan sepenuhnya dibeli oleh pabrik semen yang ada di daerah Cibinong, yaitu Indosemen. Ini banyak rintangan kami hadapi Bapak Ibu sekalian karena sampah kita Bapak Ibu sekalian sangat basah sekali. Hampir 70% kandungannya air, moisturnya tinggi sekali. Jadi dibutuhkan perlakuan yang sangat baik supaya ini menjadi bahan bakar yang kering, ukurannya homogen dan mempunyai nilai kalori yang baik sekali. Inilah prosesnya, dimulai dari masuk sampah ke bunker oleh truk sampah, lalu kita cacah dengan 1 kali cacah dulu untuk membuat ukuran sampahnya menjadi homogen Bapak Ibu sekalian, menjadi lebih kurang 15 cm. Ini ada proses tentunya. Yang merah ini adalah mesin pemilah, memisahkan lumpur, batu kecil, uncombustible item dengan sampah-sampah yang jadi bahan bakar. Ya, yang merah ini, nah yang besar ini Bu adalah bahan bakar yang akan kita proses, next prosesnya. Lalu kemudian setelah itu kita pisahkan yang berupa batu besar, besi-besi besar, botol-botol besar secara mekanisasi, tidak pakai orang gitu misalnya. Ini menggunakan teknologi, memisahkan bahan bakar dan non bahan bakar. Nah kemudian dicacah tahap kedua tadi lebih halus dia. Nah setelah itu kemudian setelah dia halus seperti ini, ukurannya di bawah 5 cm 6 cm, maka kemudian masuk ke proses pengeringan. Apa tujuannya? Supaya menghilangkan kadar airnya. Tadi saya katakan kadar itu tinggi sekali Bapak Ibu sekalian, hampir 70% air karena organic waste ngampur di situ. Nah setelah dikeringkan seperti ini, baru masuk kita packaging. Bisa diikat dengan tali nylon tying atau kita bale menjadi seperti ini. Inilah produk akhirnya. Teknologi ini prosesnya masuk dari bunker sampai jadi digulung seperti ini dalam waktu 35 menit. Cepat sekali prosesnya, terpisah, terpilah dan lain sebagainya. Nah saya mohon Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak dari pemerintah, ini menjadi satu solusi. Apalagi kalau kita bicara landfill waste, fresh waste kita berhari banyak, but the landfill waste is another problem. Saya merasa kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pabrik semen saja untuk dipakai di kilnnya Pak, ini sampah menjadi sangat solutif sekali. Karena investasinya tidak terlalu besar, tapi kita bisa sebat di berbagai TPA Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak dari Danantara, mohon maaf Pak. Ini menjadi solusi menyediakan berbagai sampah di landfill. Kami dengan beberapa daerah sudah bekerja sama. Baik, next saya tunjukkan beberapa contoh ini Pak. Ini adalah produk kami sendiri Pak. Kami sebagai entitas yang berfokus di sini, sampah landfill yang legacy waste yang Bapak Ibu semua punya daerah masalah masing-masing, dan sampah fresh MSW kita sudah olah berbagai bahan bakar. Jadi berupa pellet maupun curah, tentu telah kering, ukurannya sudah sesuai dengan target. Ini menjadi bahan bakar oleh industri semen maupun PLTU yang sudah ada existing. Nah kemudian sampah-sampah sungai. Kita tahulah Bapak Ibu sekalian, seluruh sungai kita kotor Pak. Sampah rumah tangga masuk, sofa masuk, kursi masuk, everything else go to the river. Ujungnya ada di waduk, ada di laut. Ini kita tangkap Pak di Jakarta, salah satu proyek Pemprov DKI kami yang merancang, menjadikan bahan bakar berupa pellet maupun curah. Kalau yang organik seperti ini PLT bisa ambil semua. Lalu kemudian dari kotoran sapi. Bapak Ibu sekalian, kita mengimpor sapi jutaan ekor setiap tahun untuk kebutuhan daging nasional. Dan itu mempunyai kohe, juga ribuan ton setiap hari. So sekarang kami telah berhasil menciptakan ini menjadi bahan bakar terbarukan karena kotoran sapi dibuang menggunakan gas metan dan lain sebagainya, berdampak kepada lingkungan. So kita mengambil solusi ini menjadi bahan bakar, it's happening, berhasil. Lalu kemudian food waste. Ini juga menjadi persoalan kalau ada restoran makanan dari restoran dan lain sebagainya. Memang Pak Ibu semangatnya kan memilah sampah. Let's do it, kita semangatnya sama, tapi apakah berhasil? Kita berhasil? Ada solusi Pak. Tadi bisa dibicarakan oleh Pak Mendagri, bikin magot dan lain sebagainya, itu oke. Tapi saya menawarkan solusi jadi energi. Sampah rumah tangga diolah, kita keringkan, kita pelletkan jadi bahan bakar di pembangkit listrik maupun pabrik semen. Kalau udah jadi kering dan cukup begini, digunakan. Nah ini salah satu yang menarik, Bapak Ibu sekalian, sampah waste dari rumah tangga itu telah di landfill bertahun-tahun jadi busuk.
kita sebenarnya soil, humus soil. Ini pun kita olah jadi bahan bakar. Masih dapat kalorinya 3 ribuan Pak. Ini sampah landfill waste yang diayak dia organik. It's happening. Ini semua produk kami sendiri Pak. Tandan kosong kelapa sawit juga menjadi sumber energi Bapak Ramadan izin Pak. Kita punya banyak pabrik CPO yang menghasilkan tandan yang juga jadi sampah. We can fokus jadi energi Pak. Korea butuh ini, Jepang butuh, apalagi Indonesia. Organik sekali. Ini bisa kita elaborasi dengan kemampuan kami mengolah ini jadi bahan bakar. Nah ini saya kira standar saja, ini semua UMKM sudah menggunakan ini, soda sekam padi jadi bahan bakar, ini sudah jadi UMKM. Hanya saya highlight kita jadikan pellet supaya lebih density-nya lebih kuat. Ya jadi yang ingin kami utarakan dalam hal ini kami praktisi Pak, kami sekarang bekerja sama dengan Kabupaten Bekasi, mengelola landfill-nya. Ini semuanya investasi Pak, kami swasta pun melihat ini peluang. Lalu kemudian dengan pihak Danantara kita digandeng sebagai provider dalam negeri, ini menjadi sesuatu solusi yang baik sekali. Landfill kita bangun Pak, nggak mahal kalau 1000 ton sampah kita olah, we only invest 250 sampai 300 miliar Pak. We can olah 1000 ton per hari. Kalau kemudian seluruh landfill kita lakukan ini Pak, lalu fokus ke energi pabrik semen, tapi tentu rasio penggunaan EBT di pabrik semen harus naik. Jangan semuanya batu bara. Kalau pabrik semen nasional kita menggunakan EBT itu 50% saja Bapak Ibu sekalian, sampah kita menjadi sangat teratasi Bapak. We can make it now, kita bisa buat ini sekarang, bukan lagi mimpi ini. Energi baru terbarukan dari sampah. Lalu kemudian kami bicara juga dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat Pak, di Sarimukti Bapak. Ini juga saya butuh Bapak dari Danantara melihat ini peluang. Karena make money, ada off-takernya Pak. Lalu sekarang juga kita di Ogan Komering Ulu, juga melakukan ini untuk pabrik semen Batu Raja. Lalu di Padang untuk pabrik semen Padang. Jadi memang pabrik semen butuh energi ini, cuma nggak ada yang memprovide selama ini. Itu kita bicara Pak ya. Salah satu pabrik semen terbesar dari Eropa, Heidelberg Material Pak. Sekarang mereka naikkan rasio sampai 50% energi baru terbarukan menggantikan batu bara. Don't say very big opportunity. Ini opportunity yang sangat baik sekali. Bagaimana sampah ini kita jutaan ton, Bantar Gebang contoh Bapak, itu sangat besar sekali nilainya. Ada off-takernya. Memang pisau disebut Pak, dan juga Bapak mention bahwa sebetulnya pisau adalah masalah sampah, it's not about electricity. Ya Pak ya, mohon izin Pak Ramadan. Jadi haus sampah diolah dan habis. Maka kami dari provider teknologi dalam negeri Pak, ini menjadi peluang. Kita kerjasama dengan berbagai daerah aglomerasi, kita olah sampahnya, kita keringkan, pabrik semen ambil. Dan salah satu peluang Bapak izin adalah PLTU existing Pak. Kita hanya perlu merubah sedikit boilernya untuk bisa menerima sampah-sampah plastik. Kalau sekarang kan organik, tubingnya bermasalah. Satu boiler reversible hanya butuh hampir lebih kurang 300-400 miliar. So dia bisa terima sampah 100%. Enggak semua boilernya, hanya beberapa. Nah namun ini Bapak Ibu sekalian, dari Bapak pemerintah, kami menawarkan kerjasama ini, kita sudah melakukan ini dan sudah berhasil. Ini menjadi solusi untuk persampahan nasional. Ya, contoh pabrik semen yang mengambil ini, ya pasti Bapak Ibu semua tahu dan mereka butuh jutaan ton. Nah ini yang paling besar. Boiler-boiler yang menggunakan stoker dan CFD ini menjadi alternatif fuel buat mereka sebagai co-firing. Tentu ini butuh kebijakan dari pemerintah. Bagaimana kemudian bisa diterima? Membangun spesialis, of course, a very good idea. Pada of course it's quite expensive Pak Ramadan dan butuh banyak kegiatan. Kita menawarkan solusi ini kerjasama dengan Danantara dan Pemda supaya sampah ini bisa teratasi dengan cepat dan tepat guna. Because ada pembelinya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu yang dapat kami sampaikan. Dan kami ada booth kami, Bapak Ibu sekalian mohon hadir nanti di Hall C Pak Ramadan, C3. Kita tampilkan berbagai fuel alternatif yang sudah berhasil kita produksi dan teknologi lainnya. Iya, betul Pak. Ini kan ada rodanya Pak. Kemudian diangkut di troli di depannya Pak. Dia ada sistem pressure Pak. Masuk ke sini Pak. Ini bisa kapasitas dustbin yang bahkan kan kalau pun ada gerobak-gerobak sampah, kita bisa modifikasi gerobak sampah dengan mempunyai yang dicampur.
Ini nanti tukang sampahnya cuma naruh sini aja Pak, sampahnya. Ini Pak ada masalah untuk yang kerja tapi siap mendukung Pak. Siap Pak. Karena sudah dikeluarin di sini. Betul Pak. Ya amin. Bagikan. Oh iya. Awali. Ini apa namanya nih? Smart container. Dia kan berada di tempat. Nggak kemana-mana kan ini. Sebelum penuh di tempat tertentu. Tapi kalau sudah penuh, nanti ini disebut smart, nanti ada alarm yang bunyi bahwa ini sudah penuh. Oke, dikirim kepada supir. Nanti kalau sudah alarm itu masuk ke pihak supir, bahwa setelah ini sudah penuh, supir datang untuk mengangkut ini dan membawa ke pembuangan akhir. Oh, kontainer ini dibawa juga oleh truk. Ini stay di satu tempat. Oke ya. Truknya nggak stay. Truknya nggak stay. Cuma ini aja. Oke ya. Sampah dibuang masyarakat masuk sini press. Kan. Kalau sudah penuh, truk datang ngambil press-pressannya aja. Ngambil ini Pak. Sama mesin kontainernya ini. Jadi truk itu Pak ketika bongkar di TPA kan kosong Pak. Dia ngambil lagi ke TPS Pak, udah bawa yang kosong. Kalau TPS lah ya, tinggalin yang kosong ngambil lagi yang. Lalu apa truk transporternya ini kayak apa bentuknya? Truk biasa Pak. Truk biasa. Ya kalau yang dia kapasitas 20 meter kubik dia pakai yang 10 roda Pak. Bahan bakar alternatif yang diproduksi dari sampah melalui proses pencacahan, pemilahan, sampai pengeringan. Seperti itu. Sisanya ya MOU, administrasi akan yang bisa kita soundingkan. Itu kan tentu akan ada karbon. sebelumnya. Pastikan kebanyakan ini adalah pencari kerja. Oke. Muda, berpikir energi itu kebutuhan nasional. Listrik mati komplain tidak? Pasti komplain ya kan? Nah kita membuat gagasan di Indonesia menjadikan energi baru terbarukan.